Tiny house adalah rumah kecil yang memiliki estetika dan daya tarik yang sangat tinggi, dan PR kita adalah membuat rumah kecil ini menjadi senyaman mungkin ya, sehingga nggak kalah sama rumah besar, baik itu estetika maupun tingkat kenyamanannya ya kawanku. Dengan luasan bangunan yang cukup kecil, maka rumah ini pun juga nggak makan biaya yang terlalu besar kawanku. Dan rumah berukuran 4x7 kayak desain ini memakan biaya sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Desain. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi inspirasi desain-desain rumah terbaik buat kalian, karena channel ini adalah tempat kalian buat nyari inspirasi desain dan request desain gratis kawanku. Oke, simak baik-baik video kita, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, like, komen, dan share ya kawanku. Oke, dan langsung saja kita bahas untuk denahnya ya. Denah rumah ini untuk lantai dasarnya berisi dengan satu ruang tamu, satu ruang keluarga, dapur, dan satu kamar mandi, satu kamar. Untuk lantai duanya berisi 2 kamar dan satu area cuci jemur yang berada di balkon ya kan. Oke, pertama-tama akan kita bahas tentang desain fasadnya ya. Fasad rumah ini bertemakan minimalis modern ya, rumah tiny house dengan estetika fasadnya minimalis modern, agak berbau Japanese style sedikit ya. Oke, untuk lebar rumah 4 meter kita sudah bisa mendesain rumah yang cukup elegan ya, dengan tingkat kesulitan desainnya yang enggak tinggi, jadi cukup sederhana. Kalau ditirukan ya juga nggak sulit, cuman gitu doang, tapi sudah secara estetik elegan ya. Oke, rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 4x8 meter ya, dengan luas bangunannya berukuran 4x7 meter. Oke, kita sisakan 1 meter di ujung depan kawanku sebagai sedikit area halaman ya. Tapi jika Anda memiliki luas lahan yang cukup panjang, misalnya 7x12 meter atau 4x12 meter atau 4x14 meter gitu, Anda sudah bisa carport di depan ya. Ini sengaja nggak kita pakai carport karena luas tanahnya cuma 7x8 meter ya. Kalau dikasih carport nanti habis buat carport. Oke, sekarang kita naik ke atas kawanku ya. Di sini ada kisi-kisi kawan. Kisi-kisi ini terbuat dari aluminium holo ya. Kemudian di sini ada pasangan bata yang kemudian kita tempeli dengan keramik bermotif bata expose ya. Oke, ketinggian rumah ini lantai dasarnya 2,5 meter dengan lantai keduanya memiliki ketinggian 2,3 meter ya. Kemudian di sisi samping sini ini kita isi dengan sebuah balkon. Balkon ini kita fungsikan sebagai area cuci jemur kawanku, dengan kita tutup kisi-kisi berupa besi holo ya sebagai pagar, dan juga sebagai penutup. Kemudian untuk atapnya yang sini kita pakai atap multi roof atau atap metal. Kemudian yang perlu kita perhatikan area sini kan, ini adalah area outdoor ya, semi outdoor. Jadi ini kita bisa buka tutup. Kemudian Anda harus perhatikan baik-baik di sisi sini. Ini adalah sisi pembuangan ya. Pembuangan ini ketanam dalam tanah, kemudian include jadi satu, itu ada pembuangan bawah pojokan itu adalah pembuangan akhir daripada area balkon untuk cuci jemur tadi, juga area belakang ya, area outdoor tadi. Sebenarnya ini harus mengalir ke got ya, ke got depan rumah. Ini sengaja saya tampilkan biar kelihatan gitu ya. Oke, untuk terasnya berukuran 1 meter. Kemudian aksesoris fasad yang berwarna kuning ini kita pakai keramik bermotifkan kayu. Kemudian sisi dalam teras kita nggak perlu kasih mainan yang rame, cukup 2 garis saja.
Oke, cukup untuk eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya kayak apa. Dan ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu kan, ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, baiknya kita cooling down dulu kawan, kita intermezzo sejenak. Ngomong-ngomong, kemarin saya makan di rumah makan Padang yang namanya kalau nggak salah rumah makan Bundo Kandung, ya. Dan setelah saya makan, saya nyelonong keluar gitu aja. Kemudian sama waitersnya saya diberhentikan, mas bayar dulu mas, gitu loh. Pelit amat mbak, masa makan di rumah ibu kandung kok suruh bayar. Ya, cukup intermezzo sejenak, kemudian kita lanjut ke desain kawanku. Oke, di sisi sebelah sini ada mainan dinding ya. Anda bisa gunakan keramik di sana jika Anda rasa kayu menghabiskan dana yang lumayan ya. Ini Anda bisa ganti dengan keramik berukuran 60-60 berjenis cutting dengan Anda pasang berjarak 1 cm ya. Oke, jadi hasilnya nanti hampir sama ya. Nuansa yang dihasilkan juga hampir sama, tapi pembiayaannya masih di bawah kayu ya kalau kita pakai keramik. Kemudian kita menuju ke area berikutnya. Di sini adalah area ruang keluarga atau area bersantai. Di sini ada sebuah tangga. Dan untuk rumah dengan ukuran sempit, kita harus ada yang dikorbankan ya, yaitu ketinggian anak tangga yang normalnya 20 cm. Ini kita bikin 30 cm ya ketinggiannya. Jadi anak tangga ini 30-30 dengan lebar 80 cm. Oke. Kemudian tapi dengan ketinggian 30-30 itu dia memiliki kelebihan juga kawanku, jumlah anak tangganya jadi nggak banyak, jadi ya tingkat kelelahannya juga hampir sama ya. Kemudian di belakang sekat ini, sekatnya antar pembatas antar ruang ini kita pakai kisi-kisi kayu ya, berukuran 2x10 meter, 2x7 cm ya, dengan ketinggian ini tinggi plafon 2,5 meter ya. Kemudian di sini ada sebuah tangga, yang di bawah tangga kita fungsikan sebagai almari juga ya. Kemudian di sini ada meja lipat ya. Meja lipat ini adalah meja makan. Karena berukuran sempit, kita terpaksa menggunakan meja makan lipat ya. Oke. Dan nuansa yang dihadirkan pada interior rumah ini adalah natural ya, dengan dominan komponen yang kita gunakan adalah kayu. Kemudian lantai Anda bisa menggunakan keramik bermotif kayu kawanku. Jadi nuansa yang dihasilkan juga kurang lebih sama kalau kita pakai kayu. Kemudian di sini ada sebuah kitchen set. Dan di belakang kitchen set ini adalah area terbuka ya. Area terbuka ini berukuran 1x2 meter ya, untuk sirkulasi udara dan pencahayaan, sehingga area dapur Anda terasa lebih segar ya, sehingga kompor Anda nggak perlu pakai exhaust lagi ya, atau penyedot asap, karena di sampingnya ada area outdoor. Oke. Kemudian di depan dapur kita temukan sebuah kamar ya. Ini adalah kamar utama kawanku. Kamar utama ini berukuran 2x2 meter ya, dengan ukuran bed yang masih cukup standar. Dia berukuran 1,4 x 1,8 meter ya. Kemudian di samping bed ada sisa 40 cm, kita fungsikan sebagai almari ini untuk gantungan ya. Kemudian di atasnya ini yang pendek-pendek ini untuk baju yang sudah dilipat. Oke, untuk dindingnya kita nggak perlu rame-rame kawan, karena rumahnya sudah sempit. Kemudian di samping kamar utama ada sebuah kamar mandi ya. Oke, kamar mandi ini berukuran 1x2 meter. Untuk klosetnya kita bikin kloset jongkok yang dengan tabung bawah ya, jadi agak efektif tempat. Kemudian di depannya kloset ini ada sebuah shower ya.
Oke, jadi ukuran 1x2 cukup untuk satu buah kloset dan satu buah shower. Dengan dindingnya kita hiasi dengan keramik ya, kemudian kita keluar dulu. Oke. Ya, tinggi dinding untuk area ini adalah 2,2 meter ya. Jadi untuk area depan ruang tamu tadi ketinggiannya 2,5 meter, kemudian untuk area belakang 2,2 meter. Ini tujuannya untuk mengefektifkan jumlah anak tangga ya, jadi nggak terlalu banyak anak tangganya, jadi nggak makan tempat. Oke, jadi space yang dihasilkan masih cukup terkesan luas ya. Oke, kemudian kita naik kawanku ya. Untuk tangga ini kalau Anda pakai full kayu tentunya biayanya lumayan banyak ya. Untuk mengefektifkan pembiayaan Anda pakai rangka beton ya, rangka beton untuk anak tangga, kemudian finishingnya baru Anda pakai keramik bermotifkan kayu. Kalau gitu ya agak minim ya harganya, kalau full kayu itu habisnya banyak. Oke, ukuran anak tangga ini ketinggian 30, kemudian ke depannya 30 dan lebarnya 70 cm ya. Tentunya dengan lebar 70 cm ini tujuannya agar efektif tempat. Untuk menaikkan furniture ke atas Anda harus pakai furniture yang bongkar pasang ya. Oke. Ya, kita keluar ke area balkon kawanku. Di sini ada sebuah area balkon berukuran 1x2 meter, kita fungsikan sebagai area cuci jemur. Ya, jika Anda kurang suka area cuci jemur di sini, Anda bisa ganti di area bagian belakang, ujung belakang tadi ya, di belakang dapur. Itu bisa Anda fungsikan sebagai area cuci jemur, area balkon, jadi fresh untuk area balkon, full pure untuk area balkon gitu ya. Oke, ini ada turunan ganggu, kemudian kita naik lagi. Jadi bordes tangga ini agak sedikit menurun ya. Itu tujuannya lagi-lagi supaya efektif jumlah anak tangganya ya. Jadi area bawah tadi yang sudah cukup sempit masih terkesan luas. Oke, itu tadi adalah kisi-kisi kawanku. Di sana ada kisi-kisi, kemudian belakang kisi-kisi kita pakai kaca ya. Oke, kemudian kita masuk ke kamar anak yang bagian atas. Di sini kamar anak ini dinding dalamnya kita pakai partisi ya. Oke, dinding pembatas bagian dalam kita pakai partisi biar agak lebih luas ya kesannya untuk kamar anaknya, karena kamar anak itu nggak cuma butuh almari tapi dia juga butuh meja belajar. Oke, untuk aksesoris dinding kita nggak bikin rame karena biar kesannya nggak terlalu sempit. Jika Anda pakai dinding bata sekarang itu full 10 cm, kemudian tambah spesi kanan kiri 14 cm ya, atau 2 cm gitu ya, jadi 12 cm. Itu sudah makan tempat ya menurut saya. Jadi biar efektif tempat kita pakai partisi yang cukup, nanti ketebalan akhirnya hanya 7 sampai 10 cm ya. Oke. Ini adalah kamar anak kedua berukuran 2x2 meter, juga sama yang kayak tadi, cukup untuk satu bed. Bednya ini berukuran 1 meter kali 1,8 ya. Kemudian di sana ada almari. Oke. Dan sekarang kita bahas pembiayaan. Rumah ini berukuran 4x7 meter. Kisaran untuk pembangunannya berada di kisaran 80 juta sampai 100 jutaan ya. Oke, itu jika finishing kalian pakai kayu semua ya 100 lebih ya. Tapi jika Anda ganti dengan keramik bermotifkan kayu, mungkin kisaran 80 sampai 100 jutaan. Itu pun juga tergantung lokasi kalian berada di mana dan spesifikasi bahan yang kalian pakai kayak apa gitu ya. Dan jika tanpa finishing, rumah ini menghabiskan dana sekitar 50 jutaan ya. Itu jika tanpa finishing, karena finishing sendiri itu memakan biaya sekitar 40% dari biaya keseluruhan bangunannya ya.
Oke, dan rumah ini nggak luas, cuman 4x7, maka pembiayaannya pun juga nggak luas kawanku. Oke, dan saya minta pendapat kalian, enaknya video ini dibikin part kedua gitu, nggak part kedua yang isinya detailnya yang lebih jelas gitu ya, dari pondasi, roof, kolom, dak, dan pasang bata gitu, dengan ukuran dan struktural yang lebih jelas. Jika setuju silahkan tulis di kolom komentar. Dan video ini adalah request dari C. Siti Mirna Arhamna. Oke, bagi kawan-kawan yang pengen request silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.